Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Alif Zain Maulana dengan 3 digit NIM tanggal 033 dari kelas Computer Vision kelas A, yang dimana di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melakukan atau mempraktekkan model fitting dan optimasi pada modul 5. Baik, langsung saja kita masuk pada modul 5, yang dimana model fitting dan proses mencocokkan model matematika pada data observasi dalam computer vision. Ini mencakup fitting garis atau lingkaran pada edge point dengan estimasi homografi dari korespondensi fitur dan estimasi optical flow altar frame. Yang memiliki tantangan utama yaitu noise, yang dimana data real selalu mengandung noise. Kemudian sebagian data mungkin tidak mengikuti model atau outlier. Kemudian overfitting, model terlalu kompleks, dan underfitting, model terlalu sederhana. Sehingga kita dapat minimalkan jarak ortogonal tegak lurus ke model tepat ketika kedua variabel X dan Y memiliki noise. Baiklah, saja kita praktekkan bagaimana pada percobaan pertama, yaitu program ini mempelajari teknik ordinary least square (QLS) yang merupakan dasar dari semua teknik model fitting dalam computer vision itu sendiri. Sehingga di fitur ini meminimalkan jumlah kuadrat residual atau selisih antar data observasi dan model prediksi. Metode ini sangat penting untuk fitting garis kurva dan model matematika pada data yang nyata. Baiklah, saja kita run. Di sini ada program yang sudah dapat bisa dijalankan. Langsung saja kita jalankan. Di sini tertampil pada figur 1, yang dimana ini adalah hasil percobaan pertama dari ordinary least square. Baik, selanjutnya yaitu pada percobaan kedua, yaitu weight least square (WLS), yang dimana WLS memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi titik yang lebih dipercaya mendapatkan bobot lebih besar sehingga hasil lebih akurat dibanding OLS saat kualitas data tidak merata. Langsung saja kita run codingan yang sudah ada di sini, yang dimana ini perbandingan OLS dan WLS dengan ukuran titik bobot, yang dimana OLS berwarna garis merah dan WLS yaitu warna garis biru. Di sini residual OLS yang merah dan residual WLS-nya juga biru. Di sini terdapat dua perbedaan figur yang dimana dapat kita bandingkan dan dapat kita mengerti. Kemudian pada praktikum yang ketiga, ini adalah TLS, meminimalkan jarak ortogonal tegak lurus titik garis atau model. Bukan hanya residual vertikal seperti OLS, tetapi lebih jika variabel X dan Y mengandung noise. Di sini terdapat programnya, langsung kita jalankan. Nah, di sini muncul figur yang dimana perbandingan antara OLS dan TLS fitting, yang OLS berwarna merah dan TLS berwarna biru dengan garis lurus sebagai titiknya, dengan jarak ortogonal 50 titik pertama, yang dimana biru TLS dan merah OLS. Dan ini adalah jarak ortogonal TLS. Baik, kita lanjut ke percobaan keempat, yang dimana RANSEC, yang dimana random sample consensus
adalah algoritma robust untuk fitting model yang tahan terhadap outlier. Berbeda dengan least square yang mudah mempengaruhi outlier, karena memiliki subjek acak membuat model lalu menghitung beberapa banyak titik yang cocok pada inlier. Langsung saja program yang sudah ada ini kita run untuk melihat hasil dari outputnya, yang dimana tertampil OLS terpengaruh oleh outlier dan robust, hasil robust yang dimana unset di sini berwarna biru dengan perbandingan OLS dan runs. Kita lanjut pada percobaan yang kelima, yang dimana percobaan kelima ini adalah runs fitting lingkaran, menerapkan di antara data dengan outlier minimal 3 titik diperlukan untuk mendefinisikan sebuah lingkaran tersebut. Langsung aja kita run program ini dan akan muncul seperti ini, yang dimana di sini tertampil dua lingkaran antara contour dan runs result. Yang dapat kita lihat perbedaannya, true-nya di sini dan di sini ada runs true. Baiklah, saja kita lanjut pada percobaan ke-6, yang dimana Hawk deteksi garis. Hawk transform mengubah titik edge di image space menjadi kurva di parameter space. Garis terdeteksi sebagai peak di akumulator space. Langsung saja kita run program ini untuk melihat hasil outputnya. Ya, dapat tertampil di mana hak akumulator space dengan derajat dan edge scanning dan standar Hawk lines, yang dimana di sini ya dapat terlihat hasilnya. Baik, pada percobaan ke-6 selesai, kemudian kita lanjut pada percobaan ke-7, yang dimana Hawk transform deteksi lingkaran. Hawk circle transform mendeteksi lingkaran di gambar setiap pixel edge memberikan vote di parameter space 3D. Langsung saja kita run percobaan ke-7 ini. Yang di sini ada param 2 dengan sama dengan 10 dengan 58 lingkaran, di sini ada 16 lingkaran, dan di sini ada 0 lingkaran, dengan perbedaan lingkaran yang terbaca oleh pengaruh param pada Hawk circle itu sendiri. Yang dimana jika paramnya semakin tinggi, maka jumlah lingkarannya di sini yaitu 0. Berbeda dengan param 10, 20. Baiklah, saja kita pada program ke-8. Sebentar. Program ke-8 yaitu Homography Estimation (DLT), yang dimana transformasi proyektif 3x3 memetakan titik dari satu bidang ke bidang lain, yang digunakan untuk koreksi perspektif, image setting, augmented reality. Langsung saja kita run. Dapat kita lihat gambar original workboard HX, tilted perspektif, dan correct bird eye dengan inlayer berwarna hijau, outlier berwarna merah, dan sini ada runs threshold. Memiliki perbedaan yang dimana ini gambar originalnya, kemudian ini ada gambar yang di warp dan detail, kemudian ini dikorek oleh bird eye.
Baik, lanjut saja pada percobaan ke-9, yaitu koreksi perspektif dokumen. Dengan aplikasi praktis homografi mengoreksi perspektif dokumen miring menjadi tapak datar. Sangat berguna untuk scanner dokumen di smartphone. Langsung saja kita run program ini, yang dimana dapat kita lihat di sini terdapat gambar yang miring, kemudian dengan input dokumen miring, kemudian terjadi koreksi perspektif dokumen dan contour detection, dan hasilnya akan berubah sehingga dapat sesuai dengan perspektif dokumen sehingga menjadi ukuran yang presisi. Kemudian pada percobaan ke-10, yang dimana ini adalah IRS adalah metode Rambus Fitting yang secara iteratif mengurangi pengaruh outlier setiap iterasi. Langsung aja kita coba run untuk melihat hasil outputnya. Baik, di sini ada perbandingan semua metode, wake function, final wake, konversi slope orientasi, distribusi residual, dan final wake. Saya memiliki ini dapat 3 parameter, ini ada 1, 2, 3, 4 parameter OLS, Huber, Tukey, Chaus. Ini ada 3 Huber, Tukey, Chaus. Di sini Huber, Tukey, distribusi residual, dan di sini terdapat Huber, Tukey, Chaus. Lanjut pada percobaan ke-11, yang dimana regulasi menambahkan pelatih pada parameter model untuk mencegah overfitting saat mounting ketika data sedikit atau model kompleks. Dan sini ada hasilnya tanpa regulasi, kemudian di range, kemudian di lasso, dan di bias variance straight, kemudian range COVID pad, jadi mana lebih stabil ya hasilnya, kemudian jadi 0. Di sini ada lasso COVID pad yang memiliki beberapa perbedaan. Baik, pada percobaan ke-12, yang dimana ini adalah fitting ellipse, yang dimana sekumpulan titik atau kontur menggunakan least square OpenCV menjadikan fungsi built-in untuk fitting ellipse sehingga bounding box berotasi dan aproksimasi kontur. Baik, di sini dapat kita lihat terdapat lingkaran kotak yang dimana melihatkan kontur pada gambar tersebut dan sekumpulan titik-titik itu sendiri. Kemudian pada percobaan ke-13, yang dimana template matching mencari lokasi template kecil dari dalam gambar besar dengan menggeser template dan menghitung skor kecocokan di setiap posisi tersebut. Langsung saja kita run bagaimana hasil outputnya. Dan di sini terdapat base dengan nilai yang berbeda-beda. Dan ini dengan gambar asli, template, result map, single base match, dan all match, yang dimana mendeteksi barang tersebut. Lanjut pada percobaan ke-14, yang dimana itu adalah GraphCut menggunakan MRF Markov Random Field untuk segmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi OpenCV sehingga menjadikan GraphCut yang mengimplementasikan GraphCut untuk segmentasi foreground atau background. Di sini kita sudah merun, kita menunggu dulu hingga program ini sedang memproses gambar yang sudah dimasukkan.
Ini dengan iterasi GrabCAD, masih dengan langkah yang keempat yaitu iterasi GrabCAD. Di sini kita menunggu dulu hasil output pada percobaan ke-14. Program ini lagi memproses gambar yang sudah dimasukkan untuk diproses. Dengan memiliki fungsi utama program ini yaitu segmentasi foreground menggunakan GrabCAD, kemudian inisialisasi dengan bounding rectangle, kemudian inisialisasi dengan mask manual, kemudian segmentasi berbasis watershed. Baik, di sini sudah pada langkah ke-6, kemudian langkah ke-7 visualisasi gabungan, yang dimana ini adalah hasilnya, yang dimana ini original, kemudian di GrabCAD mask, ini GrabCAD Black, watershed, yang dimana ini terdapat garis-garis merah, kemudian noise image-nya yang dimana ini clean, kemudian ICM result dengan GrabCAD konvergensi. Nah, ini yang memiliki perbedaan dengan gambar originalnya. Kemudian kita pada percobaan ke-15, apa saja kita run ya. Di sini pada percobaan ke-15 itu mempelajari Cummins Cultracing untuk segmentasi citra, sehingga pada percobaan ke-15 ini yaitu modul fitting dan optimasi, sehingga kuantitas warna, segmentasi berbasis cluster, referensi matching, learning for OpenCV. Baik, ini adalah hasilnya yang ditampilkan pada program ini dengan data asli belum di cluster, dan ini hasilnya Cummins atau K3 dengan cluster. Ini adalah gambar asli dengan kuantitas warna dengan Cummins-nya yaitu K2 warna, K4 warna, K8 warna, dan K16 warna, kemudian yang terakhir K32 warna. Baik, program ini sudah selesai. Kemudian lanjut pada program atau percobaan ke-16 yaitu Kalman filter untuk estimasi state, yang dimana program ini mempelajari Kalman filter untuk estimasi state. Kalman filter itu untuk estimasi state pada model fitting dan optimasi tersebut. Langsung aja kita run. Di sini terdapat Kalman filter 1D dengan true signal dan Kalman estimated dengan noise, kemudian ground truth noise, dan Kalman corrected. Di sini ada Kalman filter pada edisi occlusion, dan ini ada pengaruh pada parameter key dan R pada Kalman filter tersebut, dengan key kecil, R kecil dengan percaya means, kemudian key kecil, R besar dengan percaya model dengan nilai MSI yang berbeda-beda tentunya. Key besar, R kecil, adaptif cepat, key sama dengan R seimbang. Dengan di sini pada grafiknya ada true noise dan Kalman. Baik, kita lanjut pada percobaan ke-17 yang dimana ini ada convex hull shape fitting. Program ini mempelajari convex hull dan shape fitting, ini dimana hasil visualisasi dan hasil disimpan ke folder output. Setelah kita run program ini,
Dapat kita lihat convex hull 4 vertex dan 34 titik. Ada 34 titik. Nah, ini ada perbandingan normnya yang dimana OLS, median, L12 dan Hubbard. Ini ada shape fitting mean, area rect, mean and concentric circle, fit ellipse. Ini mana lingkaran, persegi miring, ellipse miring. Nah, ini convex defect dengan poin 2 yang terdeteksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada program ke 18 atau percobaan 18 yang dimana cross validation digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model terbaik dalam konteks computer vision. Ini berguna untuk memilih parameter model, fitting seperti derajat polinomial dan threshold range. Saja kita run, di sini dapat tertampil dengan nilai degree 1 hingga 20 dengan hasil yang berbeda-beda tentunya. Dan dimana degree 1 masih lurus hingga degree ke-20 memiliki perbedaan yang dimana bergelombang ya. Di sini ada trend error dan CV error. Lanjut, belum. Kemudian ada base model dengan degree 7, bias variance trade-off, 5 volt CV error per degree dan raster traction learning curve berdiri degree 7. Percobaan 18 sudah selesai, lanjut saja kita pada percobaan 19 yang dimana image denotation merupakan konsep optimasi minimalkan fungsi energi yang terdiri dari data fidelity, term kecocokan dengan data, dan regulation term kehalusan prior. Baik, pada percobaan 19 langsung saja kita run. Di sini dapat kita lihat hasilnya yang dimana di sini memiliki perbedaan dengan NLM 5 hingga 30, kemudian NLM color dan bilateral, PV dan SNR compression memiliki hasil yang berbeda-beda tentunya, dengan grafik noise yang berbeda juga tentunya. Nice. Gauss, median, dan elemen dan TV bilateral. Ini adalah hasil output dari percobaan 19. Selanjutnya kita lakukan pada percobaan 20, yaitu dimana pipeline gabungan model fitting. Ini adalah percobaan terakhir yang menggabungkan berbagai teknik model fitting dan optimasi menjadi satu pipeline end-to-end. Pipeline ini mencakup processing, feature detection, model fitting, dan evaluasi dan visualisasi. Saja kita lihat outputnya seperti apa. Yang di sini dapat pipeline 1 dengan line detection. Di sini terdapat gambar yang dimana mengerucut yang berbentuk pipa. Kemudian candy edge, pipeline 2 transfer estimation, dan grafik yang berbeda dengan tampilan ringkasan pipeline tersebut. Baik, 20 percobaan itu sudah kita praktekkan, kemudian outputnya yaitu kita dapat membuat atau mengaplikasikan dari 20 percobaan itu dengan membuat sebuah program yang dimana memiliki proses atau fitur utama dengan mengambil foto langsung dari kamera atau memilih gambar yang sudah ada, kemudian diproses otomatis menggunakan teknik yang selaras dengan praktikum pada model 5 ini. Kemudian dapat kita simpan output
output atau hasil yang sudah diproses. Baik, langsung saja kita run program yang sudah kita buat. Di sini terdapat view pengolahan gambar yang dimana kita memilih foto ambil dari kamera atau seperti apa, kita ambil dari kamera saja. Nah, sebelumnya kita matikan terlebih dahulu kamera pada OBS kita. Oke, tadi kita lihat, kita ambil dari kamera. Di sini kamera kan, atau kita ulang terlebih dahulu. Kamera sudah terlihat di sini. Oh iya, ini adalah kameranya. Baik, selanjutnya kita tekan enter untuk mengambil kamera. Oh, kita coba ulang terlebih dahulu. Ambil dari kamera. Kita memproses. Kemudian kita tekan space. Dan kita dapat melihat hasil dari inputan tadi yang kita ambil. Kemudian ini ada mode proses full plan, dimension saja, perspektif saja. Kita pilih yang full pipeline dengan kaminsnya 4. Kemudian kita proses gambarnya. Yang dapat kita lihat di sini terdapat kamera capture hasil gambar aslinya, dan ini kamera dengan perubahan yang sudah terprogram dengan beberapa pengaplikasian pada percobaan-percobaan ke-20 tadi. Dengan 10 pengaplikasian yang sudah kita lakukan di sini. Di sini ada bilateral, NICE, NLM. Baik. Di sini yuk dapat kita lihat hasilnya. Hasil yang berbeda-beda ya. Ini hasil yang tadi. Baik, dari percobaan modul 5 ini kita dapat mengetahui bagaimana model fitting dan optimasi, dan kita dapat mengaplikasikan langsung pada tugas 5 ini, yang dimana yang dapat kita perlukan atau kita butuhkan. Jadi cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.